Orang Yahudi ini ngomong tanpa adab. Mereka langsung mengatakan, "Hei Maryam, kau telah berzina, kau telah melakukan zina, kau telah mendatangkan sesuatu yang amat mungkar." Langsung dituduh. Ini sifat orang Yahudi. Karena itu kita Muslim jangan cepat suudzon. Ya ukhta Harun, hai saudarinya Harun. Ini para ulama silang pendapat. Apakah ini Harun Nabi atau Harun yang mana? Harun di sini adalah Harun orang yang soleh, yang dikenal di Bani Israel. وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pembahasan kisah Nabi Isa alaihissalam di dalam kitab Qasasul Anbiya. Pasal yang kedua, yang mana menyebutkan tentang kelahiran seorang hamba sekaligus rasulnya yang bernama Isa, putranya Maryam. Maryam, seorang gadis yang suci, gadis pingitan, al-batun, yang ahli di dalam peribadatan. Di sini penulis membawakan potongan ayat di dalam surah Maryam, ayat yang ke-16. Qaulahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wazkur fil kitabi Maryam izin tabazat min ahliha makanan sarkiyah." Ambillah pelajaran dari kitab yang mengisahkan tentang Maryam manakala beliau menjauh dari keluarganya. Makanan sarkiyah, beliau pilih tempat yang sebelah timur atau selatan dari Masjid Al-Aqsa untuk dijadikan sebagai tempat beribadah beliau radhiyallahu ta'ala anha. Fattakhazat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basyaran sawiyya. Maka beliau jadikan satu tempat dari luar keluarga mereka, maksudnya Maryam memisahkan diri dari keluarganya. Beliau bikin satu tempat dengan hijab, ditutup ruangan khusus untuk beliau. Tidak ada satupun yang masuk ke dalam kamar tersebut kecuali Zakaria alaihissalam, pamannya. Maryam keluar masuk dari ruang khusus di Masjid Al-Aqsa cuma buang hajat saja. Kalau ada keperluan baru keluar, ngambil sesuatu, membuang sesuatu, sisanya di rumah. Tidak pernah kenal pasar. Maryam radhiyallahu anha gadis pingitan. Beliau tidak pernah melihat laki-laki, apalagi bernikmat-nikmat dengan laki-laki, tidak pernah. Yang beliau lihat adalah bapaknya, yang beliau lihat adalah pamannya, keluarganya. Namun tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala utus kepada beliau satu ruh dari ruh Allah. Apa maksudnya ruh Allah? Jibril alaihissalam. Fa'arsalna ilaiha ruhana. Aku utus ruh, malaikat dari sisi kami kepada beliau, Maryam. Fatamassala laha basyaran sawiyya. Maka beliau pun turun berwujud manusia, laki-laki. Basyaran sawiyya, cuma bentuknya mapan. Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Siapakah Allah? Yang menciptakan manusia, fasawwa, dan menyempurnakan ciptaannya, membaguskan ciptaannya, sawiyan, bentuknya sempurna, tampan. Jibril turun ke muka bumi diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendatangi Maryam, wanita yang sama sekali tidak pernah melihat laki-laki. Kemudian Allah utus malaikat Jibril dengan bentuk manusia, dengan bentuk yang paling baik dari laki-laki. Lelaki yang sangat tampan, rupawan. Apakah Maryam tergoda? Kita lihat ucapan Maryam. Ketika datang ke kamarnya, tiba-tiba ada laki-laki tampan di hadapannya. Qalat inni a'udzu birrahman minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah dari dirimu. In kunta taqiyya, jika engkau adalah laki-laki yang bertakwa kepada Allah. Jika engkau laki-laki yang takut kepada Allah, hendaknya engkau takut kepada Allah. Itu kata Maryam. Kemudian Jibril berkata, Qala innama ana rasulu rabbiki. Hai Maryam,
aku adalah utusan Allah yang Allah mengutus saya kepadamu. Li'ahabalaki ghulaman zakiyah. Allah ingin memberikan karunia kepada engkau ya Maryam. Kau akan memiliki anak laki-laki zakiyah, yang suci. Kau wanita yang suci, anakmu juga anak yang suci. Bayangkan, seorang wanita tidak pernah ketemu laki-laki, tidak pernah disentuh sama laki-laki. Tiba-tiba datang laki-laki mengatakan, aku adalah utusan Allah. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwasanya engkau akan punya anak. Yang dibayangkan sama Maryam bagaimana? Bagaimana mungkin beliau ini punya anak? Kan belum menikah, belum pernah bersentuhan dengan laki-laki. Bagaimana mungkin bisa punya anak? Itu pikiran Maryam. Qalat anna yakunu li ghulamu wa lam yamsasni bashar. Bagaimana mungkin aku punya anak laki-laki? Walam yamsasni bashar. Aku tidak pernah disentuh sama laki-laki. Walam aku baghiyah. Dan aku bukan wanita yang murahan, yang dengan mudahnya disentuh oleh laki-laki, tidak. Qala kazalik, qala rabbuki huwa alayya hayyinu walinaj'alahu ayah. Demikianlah hai Maryam, yang demikian itu mudah bagi Allah, hayyin, ringan, kecil, gampang. Walinaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiyya. Demikianlah hai Maryam, kata Allah, mudah yang seperti itu. Allah ingin memberikan tanda dengan engkau dan juga anakmu. Tanda daripada tanda kebesaran Allah yang Allah ingin tunjukkan kepada mereka manusia. Wa rahmatan minna, dan sebagai bentuk kasih sayang dari kami. Wa kana amran maqdiyya, dan apa yang ditetapkan oleh Allah pasti terjadi. Maka Jibril alaihissalam pun mulai meniup ruh. Ditiupkan oleh Jibril alaihissalam, kemudian masuk ke dalam sakunya Maryam, masuk ke jubahnya, masuk kemudian ke dalam badannya, masuk kemudian ke dalam rahimnya. Tiba-tiba hamil Maryam. Itu sepintas tentang hamilnya Maryam. Ditiup oleh Jibril alaihissalam. Ayat yang ke-22. Fahamalathu fantabazat bihi makanan qasiyya. Maka beliau pun hamil. Fantabazat bihi. Maka beliau memisahkan diri, makanan qasiyya, ke tempat yang lebih jauh daripada tempat pengasingan. Beliau cari tempat yang lain, masih di dekat masjid, akan tetapi jauh dari perumahan penduduk. Beliau Maryam menjauhkan diri untuk bisa menyendiri. Fa'aja'ahal makhadu ila jiz'in nakhlah. Maka tiba-tiba rasa sakit, rasa ingin melahirkan pun mendatangi beliau. Ketika rasa sakit itu semakin kuat, terjadi kontraksi dan ingin mengeluarkan bayi tersebut, maka beliau keluar daripada kamarnya dan masuk ke dalam kebun kurma. Qalat ya laitani mitu qabla haza wa kuntu nasya mansiya. Maka Maryam pun merasa ini adalah ujian yang amat berat. Seorang wanita tiba-tiba hamil, apa kata manusia? Maryam itu nasabnya mulia sampai kepada Musa alaihissalam. Dia Maryam satu nasab dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, satu nasab dengan Daud alaihissalam, dan satu nasab dengan Musa alaihissalam. Ini Maryam, keturunan keluarga soleh. Pamannya Nabi Zakaria orang yang soleh. Tapi aku melahirkan seorang anak tanpa bapak. Apa kata manusia? Mereka adalah orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi yang lisannya tidak memiliki adab. Ini yang dikhawatirkan sama Maryam. Waduh, apa yang harus aku lakukan? Beliau ini khawatir tidak bisa istiqomah. Karena itu beliau katakan, qalat ya laitani mitu qabla haza. Duhai seandainya aku mati sebelum ini, kata Maryam. Aduhai seandainya aku sudah mati sebelum mendapatkan ujian yang sangat berat ini. Wa kuntu nasya mansiya. Niscaya kalau aku mati sebelum kejadian ini, aku akan menjadi sesuatu yang dilupakan oleh manusia. Siapa Maryam? Maryam adalah wanita yang pernah tinggal di masjid, kemudian sekarang sudah meninggal. Lupa manusia, kan seperti itu. Tapi berhubung beliau mendapatkan ujian hamil tanpa ada bapak, pikirannya Maryam kan yang tidak-tidak. Dan beliau khawatir kalau beliau tidak bisa mengikuti ujian ini. Karena itu beliau mengharapkan kematian. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Kembali malaikat Jibril memanggil Maryam. Ketika terjadi persalinan, beliau Maryam cuma bersandar di pohon kurma. Maryam melahirkan dalam keadaan berdiri, tidak terlentang. Dan dia melahirkan sendiri. Berdiri ketika keluar bayinya ditangkap sendiri oleh Maryam. Ini persalinan cara Maryam radhiyallahu ta'ala anha. Ketika beliau sudah melihat jabang bayi, beliau tambah khawatir.
Ini apa yang harus dia lakukan? Tiba-tiba malaikat Jibril mengatakan, fanadaha. Maka Jibril pun memanggil Maryam, min tahtiha, dari bawahnya. Allah tahzani, jangan sedih hai Maryam, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Lihat di bawahmu Allah ciptakan sungai. Tiba-tiba ada sungai mengalir di bawah kaki Maryam radhiyallahu ta'ala anha. Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhla. Dorong hai Maryam, dorong pohon kurma itu dengan tanganmu, dorong. Tusakit alaiki rutoban janiyah. Kau dorong pohon kurma tersebut, nanti akan jatuh kurma-kurma yang mengkal setengah matang. Lihat, wanita setelah melahirkan itu lemah, kehabisan tenaga, dan pohon kurma itu kerasnya luar biasa. Kalau laki-laki dorong sekuat tenaga pun tidak akan goyang pohon kurma itu. Nah, dalam keadaan habis melahirkan, Maryam disuruh dorong pohon kurma. Kenapa Allah suruh dorong pohon kurma? Karena Allah ingin memberikan rizki kepada Maryam. Apa rizkinya? Kurma setengah matang. Akhirnya pohon kurma itu cuma didorong saja sama beliau radhiyallahu ta'ala anha. Tiba-tiba kurma yang setengah matang berjatuhan. Ini namanya karomah dari Maryam radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian setelah itu, fakuli washrobi wa qurri aina. Hai Maryam, makanlah kurma itu, washrobi, silahkan kau minum air tersebut. Ibu hamil lemah, untuk mengembalikan stamina, fakuli, makan kurma setengah matang, rutop. Kemudian didorong dengan air putih yang banyak. Ini hikmah dari Al-Quranul Karim, bagaimana cara memberikan stamina yang kuat kepada ibu hamil. Silahkan diteliti. Banyak para dokter menganjurkan banyak minum dan konsumsi kurma setengah matang. Rasanya lebih lezat luar biasa dibandingkan dengan kurma masak. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Fa imma taroyinna minal basyari ahada fakulli inni nazurtu lirrahmani sawma. Nanti kalau ada salah seorang di antara mereka orang-orang Yahudi itu melihat engkau, kamu katakan saja, aku bernazar kepada Allah bahwasanya hari ini puasa. Apa puasanya? Falan ukallimal yauma insiya. Hari ini aku berpuasa. Aku tidak akan bicara sama orang, siapapun dia. Ini puasa syariat dulu. Ada puasa seperti itu. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariyya. Maka Maryam pun memberanikan diri datang berjumpa dengan kaumnya. Seraya dia menggendong bayi tersebut sesuai dengan apa yang disangkakan oleh Maryam. Mereka Bani Israel berkomentar, hei Maryam, sungguh engkau telah mendatangkan sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang amat mungkar. Orang Yahudi ini bilang ngomong tanpa adab. Mereka langsung mengatakan, hei Maryam, kau telah berzina, kau telah melakukan zina, kau telah mendatangkan sesuatu yang amat mungkar. Langsung dituduh. Ini sifat orang Yahudi. Karena itu kita Muslim jangan cepat seuzon. Ya ukhta Harun, hai saudarinya Harun. Ini para ulama silang pendapat. Apakah ini Harun Nabi atau Harun yang mana? Harun di sini adalah Harun orang yang soleh, yang dikenal di Bani Israel. Harun ini masih familinya Maryam, orang yang paling soleh setelah Zakaria. Setelah Imran adalah Harun. Wallahu alam. Makana abuki imra'a saw'in wa makanat ummuki baghiyah. Hai Maryam, bapakmu itu laki-laki baik, orang soleh. Ibumu wanita yang soleha, bukan wanita yang murahan. Tapi kenapa engkau datangkan sesuatu yang amat mungkar? Fa'asyarat ilaihi. Beliau tidak ngomong, kan sudah dikasih tahu. Aku puasa, tidak ngomong. Kalau ngomong sama dia aja, ditunjuk nih. Nih sama bayi yang digendongnya, ngomong. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sobiyya. Bagaimana mungkin, kata Bani Israel, kita bisa bicara dengan bayi yang baru lahir? Aneh kau ini Maryam. Maka Isa alaihissalam yang masih bayi ini pun mengatakan, dan ini ucapan yang pertama kali beliau ucapkan. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Aku adalah hamba Allah. Aku mendapatkan kitab Injil dan Allah mengangkatku sebagai nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kunt. Aku dijadikan sebagai orang yang membawa barokah dimanapun aku berada. Punya ilmu, beramal dan mengajarkan ilmu, itu barokah dimanapun aku berada. Wa awsani bis salati waz zakati madumtu hayya. Dan aku mendapatkan wasiat dari Allah, aku wajib sholat,
aku wajib membayar zakat selama aku hidup. Wa barrom bil walidati walam yaj'alni jabbarun syaqiyya. Aku mendapatkan perintah dari Allah untuk berbakti kepada ibuku, dan aku tidak jadikan sebagai orang yang sombong dan celaka. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amut wa yauma ub'atsu hayya. Keselamatan untukku di mana aku dilahirkan, di mana aku diwafatkan, dan di mana aku akan dibangkitkan. Allah akan berikan keselamatan untukku. Zalika Isa bin Maryam. Itulah Isa ibnu Maryam. Isa putranya Maryam. Qaulal haqqil lazi fihi yamtarun. Ini adalah kalimat yang hak, berita yang hak, di mana mereka di zaman itu manusia ragu dengan kebenaran Isa alaihissalam. Maka lillahi ayyatakhiza min walad. Allah tidak pernah memungut anak. Subhanah, maha suci Allah. Iza qada amrun fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah kalau menginginkan sesuatu, dia hanya mengucapkan dua huruf saja, kaf dan nun, fayakun. Pasti terjadi. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh haza siratum mustaqim. Tuhanku adalah Allah, Tuhan kalian itu adalah Allah. Karena itu kita sama-sama beribadah kepada Allah. Itulah jalan yang lurus, jalan tauhid. Faqtalafal azab. Maka manusia pun saat itu silang pendapat. Ada yang mengatakan Isa adalah anak zina, iyazan billah, hazal yahud. Kelompok yang satu mengatakan Isa itu adalah anak wanita yang suci. Tidaklah beliau lahir kecuali bapaknya adalah yang maha suci. Berarti Isa ibnullah. Dia katakan Isa anaknya Allah. Na'udzubillah, itu Nasrani. Kalau Islam, innama sala Isa indallah kama sali Adam. Khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Jawabannya di dalam surah Al-Imran. Perumpamanya Isa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti perumpamaan Nabi Adam alaihissalam. Adam tidak punya bapak, Adam tidak punya ibu, tapi Allah ciptakan dari tanah. Kemudian Allah katakan kun, jadi fayakun, maka jadilah Adam. Apa yang Allah inginkan yaitu penciptaan Adam alaihissalam. Sama, penciptaan Isa pun seperti itu. Penciptaan Isa lebih mudah daripada penciptaan Adam. Adam belum ada contohnya sama sekali seperti apa bentuknya, seperti apa modelnya, tidak ada contoh. Adapun Isa alaihissalam sudah ada contohnya. Siapa contohnya? Ibunya, wajahnya seperti ibunya, kan seperti itu. Tapi kalau Adam belum ada contohnya, manusia pertama yang Allah ciptakan. Kemudian Allah ciptakan dengan bentuk fasawwa, bentuk yang paling terbaik karena penciptaan Allah lebih rumit dibandingkan penciptaan Nabi Isa alaihissalam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Wahab ibn Munabbih rahimahullah menceritakan, ketika Nabi Isa alaihissalam tumbuh, lahir, maka sama seperti dengan Nabi Muhammad SAW. Saat lahirnya Isa alaihissalam, banyak patung-patung yang roboh ketika itu. Dan ketika itu setan pun merasa gerah, merasa tidak nyaman disebabkan lahirnya Isa alaihissalam. Maka setan-setan ini mencari Nabi Isa alaihissalam, dan ternyata mereka dapati Nabi Isa sedang dipangku oleh ibundanya Maryam. Sementara para malaikat ada di sekitarannya Isa alaihissalam, menjaga Isa alaihissalam. Dan ketika malamnya muncul, bintang yang amat besar menerangi malam itu. Dilihat benar-benar oleh orang-orang, bukan bulan, akan tetapi sesuatu yang sangat menyinari begitu terang. Kemudian Raja Persia heran, ketakutan, gelisah. Ini ada apa? Malam yang aneh. Maka kebiasaan mereka, para raja-raja terdahulu, mereka ini mendatangi para dukun. Mereka bertanya kepada para dukun, kenapa ada bintang yang sangat terang sekali? Terangnya seperti bulan, tapi bukan bulan. Apa yang terjadi? Hazali mauludin azimin fil ard. Kemudian dukun-dukun berkata bahwa telah terjadi sesuatu yang sangat besar. Ini menandakan telah lahir seseorang yang agung, seseorang yang besar di muka bumi ini. Maka Raja Persia mendengar ini pun penasaran, ingin tahu siapakah anak yang agung itu, yang dikatakan oleh para pembisik-pembisik kerajaan dari kalangan para dukun. Maka Raja Persia mengutus beberapa utusan untuk mendatangi siapakah orang yang mulia itu. Diutus ke Syam dan membawa sekian banyak hadiah,
emas, makanan, pakaian untuk dihadiahkan kepada orang yang mulia itu, Isa maksudnya. Falamma qadamu Syam, dari Persia, Irak, Iran itu Persia, datang ke Damaskus Syam. Sampai di Damaskus, sa'alahum malikuha amma aqaddamahum. Kemudian mereka bertamu ke Raja Syam, kemudian diterima. Setelah mereka masuk dalam kerajaan, maka Raja Syam bertanya, ada apa kalian datang ke sini, utusan-utusan orang Persia? Maka orang-orang dari Persia bertanya kepada orang Syam, kami mendengar ada orang yang mulia dilahirkan di negeri ini. Kami ingin berkunjung dan memberinya hadiah. Maka Raja Syam bertanya kepada orang-orang Syam. Maka mereka menjawab bahwasanya memang benar. Pada hari tersebut lahir seorang anak di suatu masjid Allah di Baitul Maqdis. Dan perkaranya tidak tersamarkan. Sangat populer perkaranya ketika itu. Disebabkan bayi ini bisa bicara di awal kelahirannya. Maka akhirnya diutuslah para utusan tersebut dengan tentara-tentara Syam yang tahu di mana keberadaan Isa alaihissalam, agar mereka pun sampai ke tempatnya Isa alaihissalam. Dan ternyata mereka utusan Syam punya niatan buruk. Orang-orang Yahudi punya niatan buruk. Mereka ingin bunuh Isa dari kecil. Izan sarafu anhu, nanti kalau utusan Persia sudah balik, kita habisi Nabi Isa ini, bayi kecil ini. Setelah orang Persia ini bertemu dengan Maryam, memberinya hadiah, ketika hendak pulang ke Persia, kilalaha, dikatakan kepada Maryam, inna rusula maliki Syam innamal ja'uli yakotunu waladaki. Hai ibu, tadi kita jalan bareng sama tentara-tentara Syam. Ternyata kami dapat berita, utusan dari utusan kerajaan Syam, dia datang ke sini punya niatan buruk terhadap anakmu, yaitu mereka ingin mematikan anakmu. Yahudi sudah tidak suka dan ingin membunuh Isa alaihissalam dari sejak kecil. Fahtamathu fazahabat bihi ila Misr. Maka mendengar itu, Maryam pun membawa Isa alaihissalam dari Syam menuju Mesir. Hijrah sejak kecil, sejak bayi. Kemudian beliau semenjak bayi tinggal di Mesir dan tinggal di sana sampai usia beliau 12 tahun. Lihat, ujian Nabi Isa sejak bayi sudah ingin dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Dan ketika beliau tinggal di Mesir, nampaklah berbagai macam peristiwa-peristiwa yang sangat mengagumkan. Mukjizat-mukjizat manakala beliau masih kecil. Di antara mukjizatnya, ketika itu beliau dan ibunya singgah di rumah orang Mesir yang bernama Ad-Dahqon. Ketika Nabi Isa masih bayi dan ibunya ini tinggal di sana, ternyata Ad-Dahqon mendapatkan suatu musibah. Harta yang beliau simpan di rumahnya hilang, lenyap, dicuri. Wa kana daruhu la yuskinuha ilal fuqara. Dahqon ini punya sekian banyak rumah semacam kontrakan, dan tidak ada yang tinggal di sana kecuali orang-orang miskin, ad-du'afa, orang-orang lemah, orang-orang yang butuh bantuan. Sementara Ad-Dahqon, sang pemilik rumah ini, tidak tahu siapa pencurinya. Mereka pun menuduh jangan-jangan Maryam dan bayinya yang telah mencuri. Jadi pemilik rumah khawatir jangan-jangan pelakunya adalah ibunya Isa dan Isa alaihissalam. Nabi Isa ini masih kecil, ada yang bilang masih bayi. Melihat keadaannya seperti ini, ada yang kehilangan uang, tidak diketahui siapa pencurinya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam merasa tertuduh. Maka Nabi Isa dengan izin Allah, dilihatnya lelaki buta dan lelaki pincang. Maka Isa bilang ke ibunya, ayo bu, mendekat ke sana. Setelah ke sana, Nabi Isa mendekat kepada laki-laki yang buta dan lelaki yang pincang. Nabi Isa ini ngomong, mengatakan, Pak, tolong angkat kursi ini, kemudian letakkan kembali. Kata orang butanya, oh, saya tidak sanggup mengangkat kursi ini, kemudian letakkannya, karena saya buta. Kemudian Nabi Isa alaihissalam mengatakan, ada dua orang sebetulnya pencurinya. Pencurinya adalah engkau, hai orang yang buta, dan engkau, hai orang yang ada di sebelahnya. Angkat kursi tersebut seperti engkau pernah mengangkatnya bersama temanmu untuk mencuri harta yang dimiliki si pemilik rumah. Kaget mereka, anak bayi bisa ngomong. Ketika anak bayi ini ngomong seperti itu, maka kedua orang ini pun, yang satu buta, yang satu pincang, mereka tidak bisa mengelak. Akhirnya dia pun mengaku mencuri uang tersebut, kemudian uang tersebut dikembalikan kepada pemilik rumah Ad-Dahqon. Maka berita ini pun tersebar di tengah-tengah manusia, dan Nabi Isa pun semakin populer di Mesir. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada kisah juga dari putranya Dahqon. Tadi kan Ad-Dahqon, sekarang putranya Ibnu Dahqon. Ibnu Dahqon ini orang yang suka memuliakan tamu
Setiap ada tamu, dimuliakan, dikasih minum, dikasih makan, dan seterusnya. Tasyakuran, sebagai bentuk syukur kepada para tamu atas anaknya sehat-sehat saja. Suatu hari, Ibnu Dahkon mengundang para tamu, ayo makan sama-sama. Ketika manusia sudah kumpul-kumpul, makanan dibagikan, summa aroda an yaskiyahum syaroban. Kemudian Ibnu Dahkon ingin memberikan minum kepada para tamunya, yaitu khamar. Ternyata tidak ada air sedikit pun. Dilihat di tempayan, tidak ada. Dilihat di tempat-tempat penyimpanan, tidak ada minuman sama sekali untuk menjamu tamu. Fasaqqa zalika alaihi. Ini menjadikan Ibnu Dahkon merasa malu. Ya Allah, sudah dikasih makan, tapi tidak ada minumannya. Malu beliau. Falamma ra'a Isa zalika minhu. Ketika Nabi Isa alaihissalam melihat bahwasanya tuan rumah ini merasakan beban karena tidak bisa memuliakan tamunya, saat itu Nabi Isa sudah agak besar. Qoma. Kemudian Nabi Isa alaihissalam berdiri. Ketika berdiri melewati tempayan, melewati kendi, dan kemudian tangan beliau memegang corong-corong kendi dan di atas tempayan. Kemudian setelah Nabi Isa mengusapnya, tiba-tiba tempayan penuh dengan khamar. Demikian pula kendi-kendi dan ceret-ceretnya penuh dengan minuman. Fata'ajaban nasu min dzalika jiddan. Ketika melihat hal yang seperti itu, manusia merasa takjub. Mereka kaget, kok bisa? Ini anak dapat dari mana? Dan mereka pun meminum khamar itu. Ternyata beliau mendapatkan suatu minuman yang sangat menyegarkan. Khamar dengan kualitas yang paling tinggi. Wa azamu wa aradu alaihi wa ala ummihi malan jazilan. Maka mereka mengagungkan Nabi Isa alaihissalam dan mereka langsung menawarkan sekian banyak uang sebagai bentuk sedekah untuk Isa dan juga ibunya Maryam. Jazilan, dengan uang yang melimpah. Falam yaqbalah. Tapi keduanya enggan untuk menerimanya. Ketika sudah populer di sini di Mesir, maka Isa dan ibundanya Maryam pindah ke tempat yang lain. Warta'ala qasinina Baitul Maqdis. Kemudian setelah itu beliau kembali ke Baitul Maqdis. Dia tinggalkan Mesir, meninggalkan Mesir dalam keadaan orang Mesir terheran-heran melihat anak kecil, akan tetapi memiliki banyak karomah menurut mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ishaq ibn Bishr mengatakan dari Wahab ibn Munabbih, qal inna Isa lama balagha sala asro sana amrahullahu an yarji min biladi Misr ila bait Iliyah. Ketika beliau Isa alaihissalam berusia 13 tahun, maka Allah perintahkan beliau kembali dari Mesir menuju Baitul Maqdis, Iliyah, Syam. Maka datanglah saudaranya yang bernama Yusuf. Ibunya dan juga Isa alaihissalam naik di atas himar, keledai. Kemudian sampailah mereka ke Iliyah, sebuah kampung yang ada di Damaskus. Kemudian beliau tinggal di Iliyah sampai Allah berikan beliau Injil dan beliau diajarkan Taurat. Wa ahtahu ihya al-mauta. Dan ketika itulah beliau pun mendapatkan sekian banyak cabang ilmu. Di antaranya Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang yang mati. Kemudian bisa menyembuhkan orang yang sakit. Bisa mengetahui ilmu yang gaib. Juga tahu dari apa yang disimpan di rumah-rumah mereka. Sehingga manusia pun berbincang-bincang, Nabi Isa datang, Nabi Isa datang. Nabi yang masih kecil, 13 tahun. Mereka semua tercengang-cengang, terkaget-kaget melihat keajaiban demi keajaiban yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam saat masih kecil. Mereka pun takjub dengan apa yang keluar daripada diri Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa sejak kecil sudah mulai berdakwah, mengajak manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu gaib yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam di sini pun disebutkan ketika masih kecil, Nabi Isa alaihissalam main sama teman-temannya. Ketika sedang main sama teman-temannya, disebutin sama Isa alaihissalam, kamu tadi makan ini, kamu tadi makan ini. Disebutin lauk-lauknya. Teman-teman main Nabi Isa ini kaget, masih kecil alaihissalam. Sampai beliau Nabi Isa mengatakan, ala unnabi'ukum wa ma khaba'at ummukum. Mau ndak aku kabarkan kepada kalian bahwasanya ibu kalian menyembunyikan kalian sesuatu. Pada senang anak-anak ini kan. Akhirnya disebutkan ibumu menyimpan ini di tempat ini, ibumu menyimpan ini di tempat itu. Mereka pulang tanya ke ibunya, Bu, mana yang ibu simpan di tempat ini? Saya mau, Bu. Ibunya kaget kan? Kamu tahu dari mana? Teman saya. Siapa? Isa. Jangan main lagi sama Isa. Subhanallah. Jadi para orang tua itu melarang anak-anak mereka main sama Isa alaihissalam.
Ini ketika Nabi Isa alaihissalam masih kecil. Dan di sini disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala tentang beliau menghidupkan orang yang mati. Ana Bani Israel, bahwasanya Bani Israel, murid-muridnya Nabi Isa alaihissalam, sa'alu, meminta, an yuhyiha lahum Sam ibn Nuh. Mereka tidak berani meminta, tolong menghidupkan Nabi Nuh alaihissalam, kalau kau betul-betul Nabi. Dan mereka pun para pengikut Nabi Isa tidak mau meminta hal-hal yang seperti itu. Akhirnya mereka meminta kalau begitu hidupkanlah anak Nabi Nuh alaihissalam yang bernama Sam ibn Nuh. Tolong bangkitkan, bangunkan Sam ibn Nuh. Kami ingin tahu cerita tentang perahu Nabi Nuh. Sam bin Nuh ini adalah kakeknya Ibrahim alaihissalam. Kebiasaan Nabi Isa alaihissalam sebelum melakukan sesuatu beliau sholat 2 rakaat. Kaumnya minta kepada Isa, tolong hidupkan orang yang sudah mati. Beliau bersedia sebagai bentuk tumakninah, untuk ketenangan bagi para pengikutnya. Maka beliau Isa alaihissalam sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, akhirnya fa'ahyahullah, dengan izin Allah, Allah hidupkan Sam ibn Nuh. Sudah meninggal lama ribuan tahun, sudah jadi tanah. Tiba-tiba tanah itu menyatu kembali. Mereka Bani Israel melihat dengan mata kepala mereka sendiri, subhanallah. Kemudian tiba-tiba keluar dari tanah anaknya Nuh, fahaddasahum ani safina. Kemudian Sam ibn Nuh yang dihidupkan bercerita tentang perahu, bercerita tentang perahu bapaknya Nuh alaihissalam. Kemudian setelah ceritanya selesai, maka Sam bin Nuh ini minta kepada Isa, hai Isa, kembalikan aku. Akhirnya Isa minta kepada Allah, maka fa'adat turaban. Tiba-tiba Sam ibn Nuh menjadi tanah kembali. Ini pemandangan yang sangat menakjubkan bagi Bani Israel. Banyak mukjizat di depan mata mereka yang Allah tampakkan, yang menjadikan hati itu mudah sebenarnya untuk mengimani apa yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ya kita lihat Bani Israel sampai sekarang pun seperti itu. Dan saya rasa ini cukup. Kita akan lanjutkan kembali kisah Isa alaihissalam sampai beliau diangkat ke langit insyaallah. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.